Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang kami muliakan, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini atas beberapa nikmat berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada saat ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah hadirin yang kami muliakan, bahwa pada kesempatan kini saya akan menyampaikan perihal tentang puasa, terkait juga dengan siapa yang wajib melaksanakan puasa, syarat puasa, dan juga syarat sah serta rukun-rukun puasa. Oke, para hadirin, marilah kita bareng-bareng belajar supaya kita dapat mendapat pengetahuan, dan juga ketika kita melaksanakan puasa kita dapat melaksanakan puasa dengan baik karena kita tahu tentang syarat serta rukunnya. Yang pertama tentang pengertian dulu ya, pengertian puasa. Puasa itu menurut Kamus Al-Munjid ya, Kamus Al-Munjid halaman 456 itu dikatakan bahwa yang namanya puasa atau dalam bahasa Arab itu saum, itu artinya menahan, yaitu menahan diri dari makan, minum, berbicara, dan lain-lain. Itu menurut Kamus Al-Munjid. Kemudian yang kedua, puasa menurut kitab Kifayatul Ahyar, sesuai isi kitab, yaitu kitab Kifayatul Ahyar juz 1 halaman 204. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya puasa menurut syara adalah mencegah sesuatu tertentu dari orang tertentu pada waktu tertentu dengan beberapa syarat tertentu pula. Jadi ada orangnya tertentu, waktunya tertentu, dan juga ada syaratnya. Nah, supaya kita paham, mari kita perdalam materi ini sehingga kita di dalam melaksanakan puasa semoga menjadi puasa kita itu menjadi puasa yang sempurna. Yang pertama yaitu dari orang tertentu. Ternyata yang namanya puasa itu tidak setiap orang wajib berpuasa karena ada syaratnya. Nah, yang pertama yaitu siapakah orang yang wajib berpuasa? Itu supaya kita ngerti, kita termasuk apa enggak gitu loh. Nek termasuk ya harus puasa. Nek enggak karena kita enggak masuk kriteria tidak perlu puasa. Yang pertama, orang yang wajib melaksanakan puasa adalah orang Islam. Jadi orang yang Islam itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Jadi yang pertama, orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan adalah orang Islam. Jadi orang yang non-Islam itu seandainya mereka ada puasa, ada kemungkinan aturannya mungkin beda dengan kita. Yang kedua yaitu orang yang berakal. Islam tapi kalau tidak berakal tidak wajib berpuasa. Ya, berakal tapi kalau tidak agamanya tidak Islam, tidak wajib berpuasa. Nah, antara Islam dengan akal itu satu paket.
Jadi siji Islam loro berakal itu diantara kewajiban puasa. Nah, ada 3 kelompok manusia itu yang menurut hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan An-Nasai, ada 3 kelompok manusia yang tidak kena dosa ketika tidak melaksanakan kewajiban. Nabi bersabda begini, rufi'al qalamu an salasin anin naimi hatta yastayqadha wa anil majnuni hatta yufiqa wa anis sabiyyi hatta yablugha. 3 orang terlepas dari hukum. Artinya apa? 3 kelompok tadi ketika tidak melaksanakan kewajiban tidak dosa karena tidak memenuhi syarat. Yang pertama itu anin naimi hatta yastayqadha, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun. Jadi ketika orang tidur kok tidurnya lama sekali, yuk tidak melaksanakan sholat ketinggalan, itu saat tidur dia tidak kewajiban, tapi dia kewajiban ketika dia sudah bangun. Yang kedua, wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila hingga ia sadar atau sembuh. Jadi kalau orang gila itu ketika dia melaksanakan ibadah, karena orang gila kan tidak tahu syarat rukunnya dan tidak tahu batal dan tidaknya, maka ibadahnya tidak sah. Jadi nek sholat ya tidak dapat pahala, nek ninggalke yo tidak berdosa. Karena apa? Itu di luar jangkauan hukum gitu loh. Di luar jangkauan hukum. Terus yang ketiga, wa anis sabiyyi hatta yablugha, dan anak-anak hingga ia balik. Jadi anak-anak itu banyak dengan ibadah, itu belum kewajiban. Tapi ingat, walaupun itu belum kewajiban, kita sebagai orang yang dewasa sudah supaya ngerti, kalau punya adik kecil diajak. Apa tujuannya? Supaya ketika dia dewasa, kalau sudah sering diajak, kok nak ibadah itu enggak kaku. Tapi kok tahu-tahu dewasa langsung konsolat, enggak mudeng, tidak ngerti. Makanya perlu yang namanya proses, perlu yang namanya latihan. Kalau kita enggak mengajak, yuk alasan, lu kan masih kecil pak, dia kan belum kewajiban, enggak masalah. Anak kecil belum kewajiban, tapi proses supaya dia bisa sholat dengan baik. Nah, harus ada proses kita mengajak, mengenalkan bagaimana tata cara sholat mau seperti itu. Nah, terus berikutnya hubungannya tadi dengan orang yang wajib berpuasa, guys. Tadi yang pertama tadi Islam, yang kedua berakal, yang ketiga kuat atau mampu. Nah, kuat atau mampu ini yang lebih peran utama apa? Niatnya. Kalau orang sudah tidak niat, walaupun awalnya gede, dhuwur, sehat, kalau tidak niat ya mungkin tidak mampu. Jadi kemampuan utama itu pada niat. Sehingga bagaimana upaya kita nek awake wis sehat, nah kita kuatkan niat kita supaya apa? Kita mampu melaksanakan puasa sesuai aturan yang ada. Gitu. Terus berikutnya yang keempat, bahwa wajib puasa itu bagi orang-orang yang sudah baligh. Jadi orang yang sudah baligh itu wajib melaksanakan puasa. Nah, baligh itu cirinya bagaimana? Sederhana. Kalau laki-laki itu sudah pernah keluar sperma, ya, itu laki-laki. Kalau perempuan itu sudah pernah mengalami menstruasi atau haid, ya. Jadi umpama perempuan umurnya baru 10 tahun kok sudah pernah menstruasi,
berarti dia wajib melaksanakan puasa. Nah, itu sehingga kalau laki-laki tadi sudah pernah mimpi basah, mimpi basah, atau kalau perempuan itu sudah pernah menstruasi, maka dia wajib melaksanakan kewajiban apapun jenis kewajibannya. Mungkin sedikit itu hubungannya dengan pengertian puasa. Mungkin dalam saya menyampaikan kalau itu benar dari Allah, tapi kalau salah karena kekurangan ilmuwan saya, semoga Allah mengampuni dosa saya, dan juga semoga apa yang saya sampaikan tadi panjenengan dapat mengambil hikmah atau manfaat dari ilmu yang sedikit saya sampaikan, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian kajian pada saat ini. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.